got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who want. Oke guys, jadi kali ini kita mau membahas salah satu cerita tentang gunung berapi. Ngomong-ngomong tentang gunung berapi, ada salah satu letusan gunung berapi yang pernah terjadi di dalam sejarah Indonesia yang membuat suhu bumi itu anjlok dan juga musim dingin berkepanjangan. Sehingga para ahli di seluruh dunia menyebutnya Year Without Summer. Langsung aja kita bahas seperti yang ada di judul letusan Gunung Tambora. Oke, jadi Gunung Tambora ini adalah salah satu gunung berapi yang ada di Indonesia. Dan Gunung Tambora ini masih menjadi bagian dari Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan kalian tahu nggak sih kalau Gunung Tambora memiliki ketinggian yang sangat amat fantastis, yaitu 4.300 meter. Yang dimana pada zaman itu, Gunung Tambora dinyatakan sebagai gunung berapi yang paling tinggi di Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun gak ada gunung berapi yang tingginya melebihi Gunung Tambora itu sendiri. Pada awalnya, tahun 1812, Gunung Tambora mengeluarkan gemuruh dan menghasilkan awan hitam. Dan pada tanggal 5 April 1815, Gunung Tambora meletus. Dan suara gemuruhnya terdengar sampai Makassar dan juga Sulawesi yang berjarak 380 km dari Gunung Tambora. Dan terdengar juga di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta di Pulau Jawa yang berjarak 1260 km dari Gunung Tambora. Dan terdengar juga di Ternate di Maluku yang berjarak 1400 km dari Gunung Tambora. Suara gemuruh ini terdengar sampai ke Pulau Sumatera pada tanggal 10 sampai 11 April tahun 1815 yang berjarak lebih dari 2.600 km dari Gunung Tambora, yang awalnya dikira sebagai suara tembakan senapan karena pada saat itu Indonesia masih berada di bawah jajahan Inggris. Kawasan Pulau Jawa mulai dari Cirebon dan sebelah timurnya bahkan berselimut gelap pada saat siang maupun malam karena hujan abu berhari-hari. Getaran gempa malah dirasakan orang-orang Solo, Rembang, dan kota-kota lain di bagian timur Pulau Jawa hingga Madura. Jadi guys, pada tanggal 5 April 1815, Gunung Tambora hanya baru permulaan saja seperti mengeluarkan letupan-letupan kecil. Dan terjadi puncak letusan Gunung Tambora pada tanggal 10 April 1815, di mana Gunung Tambora tersebut mengeluarkan 3 bentuk tiang yang menjadi satu di atas gunung tersebut dan meledak menghasilkan debu-debu vulkanik. 3 tiang api yang dikeluarkan oleh Gunung Tambora dikeluarkan pada jam 7 malam. Nah, pada saat itu, 3 tiang api itu keluar dari Gunung Tambora dan menyatu di atas langit, sehingga menyebabkan langit terlihat seperti terbakar. Munculnya 3 tiang api juga diikuti dengan 160.000 km kubik material vulkanik ke udara. Nah, dari itu juga muncul asap setinggi 43 km. Setelah mencapai ketinggian maksimalnya, abu vulkanik membentuk payung di udara dan menyebar ke segala penjuru. Bentangan abu vulkanik tersebut mencapai jarak 100-150 km persegi. Kumpulan awan panas berkekuatan 700 km per jam mengaliri segala arah, seperti hutan, perkebunan, yang seketika menjadi hangus. Gunung Tambora yang awalnya gagah terlihat seperti gulungan api yang sedang mencair. Wilayah sekitar Gunung Tambora seketika menjadi gelap. Hujan abu dan debu turun secara deras sehingga menghalangi pandangan. Gak cuma itu aja, Gunung Tambora juga mengeluarkan batu piroklastik sebanyak 33 km kubik yang berukuran sangat besar. Nggak sampai di situ aja, karena setelah beberapa hari turunnya hujan abu dan juga hujan debu, orang-orang kembali lagi dikejutkan dengan adanya angin puting beliung yang sangat besar. Rumah, pohon, dan juga hewan ternak, bahkan manusia pun ikut terangkat terbang karena angin puting beliung tersebut. Nah, nggak sampai di situ aja, karena kengerian malam itu juga ditambah dengan munculnya terjangan ombak yang ketinggiannya mencapai 27 meter.
Dan terjangan ombak tersebut gak hanya membawa air laut, tetapi juga membawa puing-puing bangunan beserta batu apung yang diameternya mencapai 20 cm. Saking banyaknya batu apung yang terbawa oleh ombak laut, sampai-sampai permukaan laut yang biasanya terlihat menjadi tidak terlihat. Dan di momen inilah tsunami terjadi. Tsunami ini melahap semua yang ada di daratan hingga habis. Dan tsunami ini juga nggak hanya terjadi di daerah Gunung Tambora, melainkan di wilayah Jawa Timur dan juga di wilayah kawasan Nusa Tenggara. Dan suara dentuman dan juga ledakan dari arah Gunung Tambora masih terdengar pada keesokan harinya pada tanggal 11 April tahun 1815. Meskipun suara gemuruhnya mulai mereda, tetapi hujan abunya belum mereda. Hingga mulai mereda pada tanggal 17 April tahun 1815. Oke guys, for your information, di sekitar Gunung Tambora terdapat 3 kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar, dan yang ketiga ada Kerajaan Pekat. Dari 3 kerajaan tersebut, kerajaan yang mendapatkan dampak terbesar dari meletusnya Gunung Tambora adalah Kerajaan Tambora dan Kerajaan Pekat. Kerajaan Sanggar juga tetap terkena dampaknya, tetapi masih ada beberapa bagian dari Kerajaan Sanggar yang tersisa. Setelah meletusnya Gunung Tambora, 2 kerajaan yaitu Kerajaan Tambora dan Kerajaan Pekat musnah sampai semua yang di sana menjadi korban sehingga tidak ada lagi peradaban di sana. Saking besar dan dahsyatnya letusan Gunung Tambora, pada saat itu langsung menewaskan lebih dari 10.000 korban jiwa. Nah, pasca terjadinya meletusnya Gunung Tambora juga mengakibatkan banyak orang yang kelaparan dan kedinginan, sehingga menambahkan jumlah korban sebanyak 71.000 korban jiwa. Meletusnya Gunung Tambora juga memberikan dampak untuk satu dunia. Nah, apa aja sih dampaknya? Mari kita bahas. A few moments later. Pada musim dingin tahun 1815 sampai 1816, selubung abu yang hampir menutupi seluruh dunia memantulkan sinar matahari, mendinginkan suhu, dan mendatangkan malapetaka pola cuaca. Hal tersebut memicu kegagalan panen yang membuat bencana kelaparan meluas di akhir tahun 1815. Nah, disertai dengan datangnya wabah tifus. Nah, itu dia cerita yang sudah kami bawakan Tentang sejarah Gunung Tambora. Semoga bermanfaat. Dan juga suara gemuruhnya terdengar menjadi Pulau Jakarta di Pulau Jawa Yang sekarang menjadi Jakarta. Seperti abu vulkanik meletus di atas langit, meletus di atas langit 100 km per jam, nggak tahu lagi, lupa. Oleh awan panas akan menjadi gosong. Nggak sampai di situ aja.